Samsung Galaxy S21 Ultra adalah smartphone Android terbaik saat ini yang dijual resmi di Indonesia. Nggak pusingin soal GMS, nggak pusingin soal IMEI, nggak pusingin juga soal service centernya yang banyak. Beli dan yaudah langsung pakai aja. Tapi ada satu hal nih yang mesti teman-teman pikirin dulu sebelum nebus HP ini. Karena sejatinya handphone ini berat. Halo semuanya, ketemu lagi. Ya, berat yang pertama adalah bobotnya. Soal bobot ntar kita bahas aja sejalannya video. Terus yang kedua adalah berat fiturnya. Dalam arti kata ini tuh banyak banget fitur yang bisa kita explore. Tapi nggak mungkin gua kasih tahu di satu video ini karena bakalan kepanjangan. Jadi yang kepake sehari-hari aja sama gua, ya. Terus yang ketiga, berat juga biaya servisnya. Kalau kenapa-napa layarnya S21 Ultra ini ya lengkung bos. Tahu sendirilah kalau misalkan jatuh ataupun retak harganya tuh berapa. Bisa dapat 1 sampai 2 smartphone mid-range. Oke, pertama kita bahas dari boxnya dulu nih ya, yang ramping kayak gini. Dan kita juga udah sama-sama tahu kalau ini tuh nggak dapat chargeran. Sebenarnya dari gua pribadi nggak ada masalah ya kalau ngomongin charger. Karena kalau kita pikir-pikir lagi, chargeran third party itu banyak yang ukurannya tuh lebih simple dengan watt yang lebih gede juga ketimbang kepala charger bawaannya ini. Ya, ini yang bawaan Note 20 Ultra nih. Kalaupun lebih gede ukurannya ya, charger third party itu portnya biasanya tuh ada lebih dari satu. Serta harganya juga banyak lah yang 100 sampai 200 ribuan yang bagus-bagus. Cuma kalau dari gue tuh menyayangkan earphone-nya aja guys. Nih, ini earphone contohnya yang dari Note 20 Ultra ya. Ini tuh kita dikasihnya AKG bro. Bagus ini tuh earphone-nya sebenarnya. Ya walau sebenarnya juga sama aja kayak chargeran ya. Banyak yang jual, cuma tetap aja nyari earphone yang bagus itu lebih susah ketimbang nyari chargeran. Kalaupun ada yang jual bilangnya original ataupun copotan, tetap aja hati ini tuh kayak ragu gitu loh. Kayak kalau gua sih ya kayak nggak dapet aja gitu loh feelsnya ini headset bawaan kalau nggak bener-bener kelihatan kita sendiri yang ngeluarin dari boxnya. Gitu aja sih curhat gue di awal guys. Lanjut lagi ya soal desainnya yang ciamik nih ya. Paling ketara justru di bagian kamera belakangnya. Sebenarnya udah biasa banget ada di pojok kiri atas. Cuma tetap aja looks-nya tuh cakep. Karena di-improve efek frame kameranya yang kayak ngambil dari frame-nya nih yang di samping. Jadinya malah orisinil dan menjadi identitas tersendiri buat Samsung Galaxy S21 series. Ya harapan gue sih jangan sampai aja ya desainnya ini tuh turun ke seri low ataupun middle-nya si Samsung di tahun ini. Ya, yang gue pegang ini adalah varian warna Phantom Silver. Cuma ada 2 warna aja untuk varian S21 Ultra ini. Dan menurut gue nggak ada yang salah. Balik lagi ke selera teman-teman mau yang black ataupun silver ini sama-sama aja cakep finishingnya. Matte doff, nggak gampang ninggalin bekas sidik jari, dan pakai Corning Gorilla Glass Victus juga bagian depan dan belakangnya. Soal layarnya, bentangnya ini tuh 6,8 inci, punya resolusinya 2K dan bisa refresh rate 120 Hz. Nggak kayak versi terdahulunya, kalau mau 120 Hz resolusinya itu mesti diturunin ke 1080p. Tapi percaya atau enggak, gue sih nggak bisa ya ngebedain mana layar 1080p sama 2K di HP ini. Karena layarnya tuh ya sebenarnya ya guys, susah dicela sih kalau Samsung flagship dari dulu-dulu. Apalagi sekarang pakai teknologinya Dynamic AMOLED. Kenapa gue bilang 2 kali? Karena pakainya Dynamic AMOLED 2X. Ini berasa banget loh, cerah dan terang parah ini layar. Terlebih buat konten kreator kayak gua, nge-shoot layarnya ini tuh gampang banget. Nggak ada flicker kayak AMOLED lain gitu ya selain Samsung. Nih, lihat aja sendiri. Dan buat temen-temen tech reviewer yang lain juga harusnya sih dibahas nih, soalnya AMOLED-nya Samsung tuh beda. Fingerprint di dalam layarnya juga udah jauh lebih cepat ketimbang versi terdahulunya. Nah ini soal beratnya ya 228 graman dan ini pun belum pakai casing. Masa iya sih guys kalian tuh beli smartphone semahal ini nggak dipakein casing? Abang jago juga kalah sama lu kalau kayak gitu mah. Lanjut lagi mumpung masih bahas soal beratnya, ini juga framenya ya. Selain emang terbuat dari stainless steel, baterainya juga gede 5000 mAh. Yang selama pemakaian gua termasuk awet nih, layar 2K 120 Hz juga ya, yang bisa nyentuh 5-6 jam dengan pemakaian standar gua yang main game juga seharian. Tapi nih, pas gue lagi ada acara mau ke Bekasi, dari rumah gue di Tangerang nyalain Maps sampai tujuan, cuma kekumpul SOT-nya tuh 3 jaman aja. Dengan catatan sepanjang jalan kondisi yang sama ya, layar 2K dan 120 Hz, serta pakai paket data, jadi bukan WiFi.
Gue udah ngetes juga nih pakai aplikasi PCmark. Layar 2K 120Hz bisa 7 jam 8 menit. Sedangkan layar 1080p 120Hz itu bisa 7 jam 51 menit. Bedanya ya nggak ada sejam ya. Jadi ya sebenarnya buat gue pribadi sih ya, kalau urusan layar sekarang tuh enakan 1080p 120Hz aja. Karena balik lagi guys, yang tadi gue bilang ya, gue tuh nggak bisa bedain mata ini nih ya buat ngelihat layar 2K di ukuran sebuah smartphone. Beda cerita kalau misalkan di sebuah TV yang size-nya itu lebih gede, baru deh berasa perbedaan 1080p dan layar 2K. Agak-agak skeptis gue tuh sebenarnya sama orang-orang yang request ke vendor smartphone mesti resolusinya tinggi buat sebuah smartphone. Dalam pemakaian sehari-hari yang ada malah tambah boros jadinya. Ntar ujung-ujungnya malah ngeluh HP-nya nggak awet gitu dipakai seharian. Lebay. Contoh lainnya nih, emang ya teman-teman kira tuh HP yang udah pernah gue pakai nih ya kayak OnePlus 8 Pro sama nih Oppo Find X2 Pro deh, yang sama-sama layarnya bisa 2K dan 120Hz ini juga awet baterainya. Enggak lah, sama-sama aja nggak bisa nyentuh SOT 7 jam kalau sekalian dipakai main game juga ya, dengan pemakaian ya normal-normal aja. Kalau mau ujung-ujungnya 7 jam, ya diturunin resolusinya ke 1080p 120Hz. Nah makanya kayak ROG Phone 3 ini juga nih ya, yang layarnya belum 2K, layarnya cuma 1080p aja, ya nggak apa-apa, mending tinggiin refresh rate-nya aja sampai 144Hz. Tapi ya udahlah, karena dikasihnya opsi kayak begini ya sama si Samsung, terutama S21 Ultra ini, ya manfaatin aja. Asal jangan ngeluh aja ntar ke depannya kalau baterainya boros. Coba aja dulu dipakai seharian, turunin resolusi layarnya ke 1080p 120Hz, berasa nggak tuh bedanya? Sakit nggak tuh mata lu kalau nggak lihat layar HP di resolusi 2K? Udah lanjut lagi, buat ngecasnya ini gue pakai chargeran dan kabel bawaannya Note 20 Ultra. Gue bisa ngecas full selama 1 jam 15 menit lah kira-kira. Agak aneh sih emang di saat semua smartphone flagship gitu ya ngasih kemampuan ngecas itu gede-gede. Tapi si Samsung ini stay aja di 25 watt. Tapi ya buat gue pribadi ya nggak ada masalah. Selama ngecasnya juga masih di range 1 jaman. Pastiin aja kalau ngecasnya juga harus keluar lingkaran biru kayak gini dan ada tulisan super fast charging, bukan fast charging aja kayak begini. Dari sisi prosesor ini jelas udah pakai chipset terbaru yaitu Exynos 2100 dan gua bisa bilang setara sama Snapdragon 888. Sempat dikomplain gua bilang kayak gitu kemarin sama netizen yang kayak biasa pegang juga belum tapi sotoynya sudah maju duluan. Padahal maksudnya setara itu ya karena beberapa hal. Sama-sama latest teknologi chipsetnya kalau dibandingin dengan Snapdragon 888 dan Apple A14 Bionic. Jangan lupa disebut Bionicnya, ntar marah fanboy. Terus sama-sama juga 5 nanometer dan sama-sama juga bisa 5G. Udah setaranya tuh kayak gitu aja. Kalau soal performa ya emang beda. Gitu maksud gua. Wahai netizen yang maha benar dengan segala ketikannya. Ya kalau ngelihat dari yang udah-udah video yang ngebahas soal performa, lebih jos emang secara grafik ya kalau Snapdragon 888. Tapi impactnya juga lebih cepat panas. Beda sama Exynos yang lebih kalem, nggak mesti keluarin tinggi-tinggi banget powernya, tapi tetap ngejaga suhunya tuh masih adem dan enak jadinya si smartphone-nya tuh kalau dipakai seharian. Ya teman-teman bayangin aja deh, HP gitu ya, emangnya dipakai buat apaan sih sampai mau ngebut-ngebut sebenarnya ya? Rebutan Rafale Jordan atau rebutan sepatu Kompas atau rebutan flash sale handphone goib. Kalau nggak hoki mah ya nggak hoki aja lah. Tetap aja kalah sama bot mau sekencang apapun handphone lu. Intinya selama gue pakai nih ya Exynos 2100 tuh gue nggak mengalami panas yang berarti. Gue geber main Genshin Impact setengah jam lebih juga masih enak. PUBG main lebih dari 6 match juga masih enak. Dan sejaman nih ya main Clash Royale juga masih enak-enak aja. Dipegangnya ini handphone tuh ya kayak cuma anget-anget kuku aja sih. Kayak gimana ya, teman-teman performa kencang gitu ya. Main game itu ya sama-sama bisa rata kanan, tapi handphone cepat panas dipegangnya. Pas giliran mau balas WA jadi nggak enak. Pas giliran mau scroll Instagram jadi nggak enak juga dipegangnya. Jadi ya buat apa gitu loh, kencang tapi nggak nyaman jadinya dipakainya. Jadi ya balik lagi ke kebutuhan sih. Buat gua nggak ada masalah banget nih pakai Exynos 2100. Gua nggak rewel. Tapi buat teman-teman yang pengen jadi pemain e-sport, monggo silakan aja pakai tuh 888. Buat tes antutunya di sini gue udah ngetes sampai 3 kali berturut-turut. Anehnya malah hasilnya tuh naik terus di tiap tes selanjutnya. Kalau teman-teman udah ngeliat video reviewnya S21 Ultra ini di temen gue, K2 Gadget, mereka malah kebalikan dari gue. Coba perhatiin nih, jamnya di kiri atas tuh ya, gue ngetesnya itu ya abis subuhan. Lanjut soal UI-nya ini, Samsung bener-bener GG sih.
One UI ini tuh enak banget dipakai sehari-hari. Fitur clipboard di keyboardnya walaupun di keyboard lain juga ada ya. Cuma tetap aja gue lebih suka yang ini. Terus juga haptic vibrate-nya makin mantep nih di S21 series ini. Kalau mau dibandingin juga sama S20 ataupun Note 20 series ya, gue sih lebih demen yang S21 ini. Wireless DeX-nya juga masih menyenangkan, yang akhirnya turun juga kan ke seri-seri pendahulunya. Baik banget Samsung. One UI-nya ini juga udah 3.1 dipaduin sama Android 11. Perbedaannya itu ya nggak banyak sih sama yang 3.0 biasa. Tapi dari gue sih belum ngehin mana-mana aja bedanya sama Note 20 Ultra misalkan, karena itu kan yang paling deket sama S21 series nih jaraknya. Nah, yang gue temuin perbedaannya dan lumayan suka, serta kayaknya tuh bakalan jadi senjata andalan nih buat teman-teman yang mau atau demen ngevlog, yaitu bagian settingan video pro-nya. Kalau di Note 20 atau seri sebelumnya ada nih settingan mic-nya yang pakai Bluetooth atau TWS aja. Nah, kalau di S21 Ultra ini ada tambahan BT Mix atau Bluetooth Mix. Jadi selain dari Bluetooth-nya atau TWS-nya, ini tuh dari HP-nya juga bisa ikut ngerekam. Output suara yang kita dapetin juga harusnya sih jadi lebih kaya. Oke, yang ini adalah contoh video kamera belakangnya ya. Gue pakai yang resolusi Full HD 60 fps, yang mana kalau Full HD gini kita tuh bisa ngerubah lensanya tuh tanpa harus nge-stop dulu videonya. Dan ini kayak biasa sih, gue jalan kaki biasa aja tuh ya. Lumayan rame di sini. Tuh gue zoom sampai 10 kali juga masih bisa, tapi ya kayaknya gue mesti diem sih. Kalau nggak diem aneh pakai jalan nih. Tuh dia stabil kok. Ini yang stabilizernya nggak gue aktifin ya, jadi ini cuma ngandelin OIS aja. Banyak yang foto-foto guys di sini. Lanjut lagi. Oke, kalau ini adalah contoh video kamera depannya 1080p 60 fps dan yang aktif OIS sih. Ya teman-teman bisa udah tau lah pokoknya kalau Samsung Galaxy S21 Ultra. Bagus coy. Matahari di sana ya. Coba backlight. Tuh. Backlight aja masih kelihatan muka gua. Oke lah. Dalah. Lanjut lagi. Hunting. Terus juga ada fitur Director Views-nya ini. Kamera depan belakang bisa rekam barengan. Dan hal kayak gini tuh mengasihkan kalau buat gua. Dan ya kita bisa bikin konten yang contohnya tuh kayak begini. Guys, jadi ini iseng aja lagi nyobain kenalan sama kakak yang ada di depan gua. Kak, namanya siapa sih? Hai Priska. Hai Priska, lagi ngapain di sini? Lagi jalan-jalan aja. Baru kenalan, baru pertama kali ketemu. Nice banget orangnya. Lucu banget ininya fitur handphonenya. Lucu ya? Keren. Beli dong. Minta sama suaminya. Ada suaminya di sini. Nah, saya nggak macam-macam. Ada suaminya di sini. Cuma suaminya lagi malu. sibuk. Iya, lagi sibuk dan malu juga katanya kena kamera. Oke, sip. Terima kasih ya Kak. Kalau yang ini fitur Director Views-nya yang gua demen tuh model begini. Jadi yang di kanan atas itu ada guanya, kamera depan sama kamera belakang itu bekerja barengan. Suka yang model kayak gini soalnya mirip-mirip kayak kalau kita lagi video call. Teman-teman bisa ngelihat muka gua ya, kepedean ceritanya. Dan teman-teman juga bisa ngelihat kamera belakangnya. Jadi yang lagi gua lihat itu kayak gimana. Dan bisa diubah juga lensa belakangnya. Karena ini gue lagi pakainya yang lensa ultra wide, jadi kelihatan seluruhnya nih kayak gimana pemandangannya yang lagi gue lihat sekarang. Ya, ada air mancur juga sebelah sana. Kalau masih kurang jelas, ini dalam posisi ngerekam, gue bisa ubah lensanya jadi ke lensa normal ataupun lensa zoom. Kayak gitu guys, jadi bentukan air mancurnya. Oke. Kalau mau dibalik juga bisa sebenarnya. Jadi ini kan yang kecilnya adalah lensa depan ya. Dan gue balik begini. Nah, jadinya muka gue lebih kelihatan satu layar semua. Sedangkan yang kamera belakangnya jadinya ya lebih kecil karena adanya di sebelah kanan atas teman-teman kayak gini. Bisa juga diganti lensanya tuh. Tuh mau zoom, mau normal ataupun balik lagi ke ultra wide-nya. Buat besaran resolusi kameranya ya silakan baca deskripsi aja. Gue yakin teman-teman juga pasti udah ngeliat di video-video lain atau bahkan juga udah baca-baca duluan kan. Yang jelas buat hasilnya dari gue tuh nggak ada masalah. Buat kamera depannya settingan defaultnya ini ada di natural. Kalau mau agak-agak beauty ubah aja ke bright. Terus klik juga di sebelah kanan atasnya ya, buat settingan bagian face-nya juga dikasih auto nih beauty-nya. Offin aja kalau teman-teman tuh maunya muka natural aja. Buat kamera belakangnya ini juga galak banget settingannya. Nggak perlu ada lensa makro karena bisa manfaatin lensa ultra wide-nya.
zoomnya juga kita dikasih dua macam nih bentukan optikalnya ya, yang 3 kali sama yang 10 kali periskop. At least 3 kali dan 10 kali ini aja sih yang menurut gua hasilnya masih lebih oke ya, karena ya balik lagi lensanya itu atau zoomnya ini tuh optikal bukan digital. Bisa space zoom juga sampai 100 kali, tapi hasilnya ya menurut gua kayak cat air sih. Buat gua pribadi masih nggak ngerti sih dalam pemakaian sehari-hari itu apaan sih, buat apaan sih 100 kali zoom itu guys. Bagian perekaman video udah paling luas pokoknya untuk si Samsung ini ya. Dari zamannya S10 gua dulu makainya juga enak banget buat ngevlog. Intinya tuh kita bisa pindah-pindah lensa sambilan ngerekam tanpa harus di stop dulu videonya. Terus juga lensa ultrawide bisa 4K 60 fps. Terus perekaman maksimalnya juga bisa 8K 24 fps. Terus ada juga single take kalau teman-teman itu mau sekali jepret dapatnya banyak mode gitu. Terus bisa juga bikin rasio 21:9. Komplit lah ini pokoknya coy ya, teman-teman beli Android belasan juta kayak gini ya nggak ada salah lah. Nah cuma balik lagi nih ke awal pembahasan gue tadi ya soal beratnya. Setelah gue jabarin semua fitur-fiturnya, saran gue sih pastiin aja dulu teman-teman tuh bisa kompromi sama beratnya smartphone ini. Karena ya namanya smartphone ini kan ya dipegang melulu tiap hari, bisa 2 tangan ataupun 1 tangan, entah sambil tiduran nonton film atau lagi duduk sambilan bertumpu begini gitu sikunya ya di atas meja, atau bahkan pakai 1 tangan buat ngebales WA gitu ya sambil nyetir ya kan. Ya nggak usah muna deh, teman-teman juga pasti ya pernah ngelakuin hal itulah, ngebales pas lagi nyetir, lagi di jalan gitu ya. Ya pesan gue sih ya kurang-kurangin aja hal kayak gitulah. Nah contoh kecil perilaku kayak gitu tadi yang gue rasain tuh jadinya tuh suka pegel ini tangan ya megang ini handphone. Intinya coba tanya sama diri sendiri dulu, Samsung Galaxy S21 Ultra ini tuh emang menang di resolusi layar, baterainya lebih gede, layarnya juga lebih gede ya dan melengkung, serta kamera belakangnya yang lebih banyak. Jadi ya kira-kira apakah sepadan nih ya dengan pemakaian sehari-hari teman-teman nantinya. Terus apakah kepake juga nih kamera belakangnya yang bisa ngezoom sampai 100 kali. Terus apakah kepake banget nih banyak boba kamera belakangnya buat mirror selfie. Terus apakah layar 2K juga penting banget di mata teman-teman. Dan satu lagi, apakah layar lengkung sebenarnya kayak gini juga teman-teman tuh perluin banget. Soalnya ya kalau menurut gue sekarang layar handphone itu enakan flat. Kenapa? Karena nyari anti goresnya dan masangnya itu jauh lebih gampang ketimbang yang melengkung, yang biasanya juga harganya lebih mahal. Apalagi nih fingerprintnya kan ada di dalam layar, jadi ya cocok-cocokan banget sama anti goresnya. Dipikirin dulu aja pokoknya buat yang terbaik buat diri sendiri. Toh S21 Plus ataupun S21 biasa juga nggak kalah powerful ketimbang si S21 Ultra ini. Oh ya, yang terakhir nih, Samsung Galaxy S21 Ultra ini juga bisa pakai S Pen dan ada official case-nya juga, tapi jadinya makin lebar sih. Jujur ya, buat gua tuh kurang demen makainya. Gua tuh masih berharap banget seri Note itu jangan sampai dimatiin sih, tapi ya balik lagi kita sebagai konsumen cuma bisa ngarep aja. Sisanya ya terserah bosnya Samsung. Back to selera ya, gua sih lebih demen desainnya Note, soalnya tuh lebih mengkotak. Sedangkan kalau seri S ini kan kayak lebih melengkung aja. Anyway, S Pen-nya ini juga belum bisa kayak seri Note ya, yang bisa ada air action-nya gitu buat kamera. Soalnya ini tuh nggak ada Bluetooth-nya si S Pen-nya. Tapi ya lumayan berguna buat yang kebiasaan ngedit di handphone, kayak lebih presisi aja jadinya. Tapi ya balik lagi, gue tuh kurang demen pakai case-nya. Ngomong-ngomong soal case-nya ini juga nanti gue bakalan bahas lagi ya. Sekarang yang lagi gue pakai enak adalah mereknya Kodabi. Dan yaudah,
paling segini aja ya guys video dari gue untuk Samsung Galaxy S21 Ultra. Asli ini kayaknya review terpanjang gue ya, karena ya wajar, Samsung itu seri flagshipnya baik yang S ataupun seri Note dari dulu fiturnya banyak banget. Susah asli kalau nggak dibahas satu-satu, tetapi kepanjangan juga kalau misalkan kita bahas semuanya. Ya, so dari gua thank you banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gua sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.